Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa beraktivitas pada saat sekarang ini. Baiklah, pada saat sekarang ini saya akan membahas topik mengenai kurikulum Merdeka Belajar dan pengaruhnya. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Suci Amanda Rizka dengan NIM 22029108 dari Prodi Pendidikan Matematika dengan mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randal Eldarni MPD dan Ibu Winanda Amelia SPD MPDT. Poin pertama yang saya bahas yaitu konsep dan pengertian dari kurikulum merdeka. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan kesepakatan tentang tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan tinggi. Sedangkan kurikulum Merdeka Belajar itu sendiri adalah kurikulum dengan berbagai muatan internal pembelajaran yang muatannya lebih optimal untuk memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk membiasakan diri dengan konsep dan memperkuat kompetensinya. Untuk topik yang kedua yaitu latar belakang kurikulum Merdeka Belajar. Hasil program for International Student Assessment atau PISA menunjukkan bahwa adanya kesenjangan besar antar wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi dalam hal kualitas belajar. Hal ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Untuk mengatasi hal tersebut, Kemendikbudristek melakukan penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus, yaitu kurikulum darurat. Dalam pemulihan pembelajaran, sekarang sekolah diberikan kebebasan menentukan kurikulum yang akan dipilih, yaitu pilihan pertama, kurikulum 2013 secara penuh, pilihan kedua, kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan pilihan ketiga, yaitu pilihan kurikulum merdeka. Karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah 1. Pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skills dan karakteristik sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, yaitu fokus pada materi esensial, sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar, seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga yaitu fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran kurikulum merdeka. Pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Pembelajaran kokurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila, berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidik. Alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam 1 tahun dan dilengkapi dengan sarana alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler atau mingguan. Kemudian yaitu pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka. Yang pertama, asesmen diagnostik. Asesmen umumnya dilaksanakan pada awal tahun pembelajaran, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk melakukan perencanaan lebih lanjut terkait metode pembelajaran yang sebaiknya digunakan. Yang kedua yaitu perencanaan. Guru menyusun proses pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik.
serta melakukan pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuannya. Kemudian, yang ketiga yaitu pembelajaran. Selama proses pembelajaran, guru akan mengadakan asesmen formatif secara berkala untuk mengetahui progres pembelajaran murid dan melakukan penyesuaian metode pembelajaran jika diperlukan. Topik yang ketiga pada pembahasan ini yaitu perbedaan kurikulum merdeka dengan kurikulum lainnya. Yang pertama berdasarkan kerangka dasar. Kurikulum merdeka. Rancangan landasan utama kurikulum merdeka adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan, mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Kemudian, pada kurikulum darurat, rancangan landasan utamanya yaitu tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Kemudian, pada kurikulum 2013 yaitu tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. B. Berdasarkan kompetensi yang dituju. Kurikulum merdeka yaitu capaian pembelajaran yang disusun per fase. Kemudian kurikulum darurat yaitu kompetensi dasar atau KD yang disederhanakan oleh pemerintah. Kemudian kurikulum 2013 yaitu kompetensi dasar yang berupa lingkup dan urutan yang dikelompokkan pada 4 kompetensi inti. C. Struktur kurikulum. Kurikulum merdeka. Struktur kurikulum dibagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran utama. Kemudian kurikulum darurat menggunakan struktur kurikulum pada kurikulum 2013. Sedangkan kurikulum 2013 satuan pendidikan diarahkan menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran. E. Penilaian. Kurikulum merdeka. Penguatan pada asesmen formatif dan penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik. Kemudian kurikulum darurat, penilaian formatif dan sumatif oleh pendidik. Sedangkan pada kurikulum 2013, penilaian formatif dan sumatif oleh pendidik. F. Perangkat ajar. Pada kurikulum merdeka menggunakan buku teks dan buku non-teks. Kemudian juga menggunakan contoh-contoh modul ajar, alur tujuan pembelajaran, contoh proyek penguatan profil pelajar Pancasila, contoh kurikulum operasional satuan pendidikan, dan lainnya. Pada kurikulum darurat dan kurikulum 2013 hanya menggunakan buku teks dan buku non-teks saja. Kemudian, topik selanjutnya yaitu 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar.
Ada beberapa kerangka pendidikan yang harus diperbaiki agar terciptanya kurikulum Merdeka Belajar, yakni yang pertama, memperbaiki kerangka standar kompetensi guru. Yang kedua, memperbaiki kurikulum PPG. Yang ketiga, memperbaiki sistem sertifikasi guru. Yang keempat, memvisikan pendidikan guru berkelas dunia. Sedangkan yang terakhir yaitu mengkaji kajian literatur model, kompetensi, dan lain-lainnya. Topik selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari kurikulum Merdeka Belajar. Kelebihannya yaitu anak didik bebas berekspresi, anak didik tidak dituntut sama, kemudian RPP 1 lembar, dan lain-lain. Sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit, kurangnya guru yang merdeka, kurangnya referensi, dan lain-lain. Topik selanjutnya yaitu implikasi kurikulum Merdeka Belajar. Implikasi utama dari Merdeka Belajar lebih ditekankan kepada murid, agar murid lebih aktif dan berperan besar dalam perkembangan pendidikannya. Sekolah dan guru hanyalah sebagai fasilitator yang menunjang kegiatan belajar murid, agar berjalan lancar tanpa ada hambatan. Topik yang terakhir yaitu pengaruh kurikulum Merdeka Belajar. Pengaruh positifnya adalah 1. Transfer langsung dari pusat ke sekolah. Yang kedua, 70% pada semester pertama adalah hal positif. Yang ketiga, penambahan 100.000 adalah sisi positif, karena memang dana BOS ini sangat terbatas. Pengaruh negatifnya adalah 1. Penambahan 50% untuk honorer. Penambahan porsi honorer otomatis mengurangi pembiayaan untuk kebutuhan lain yang juga mendesak di sekolah-sekolah. 2. Porsi dana BOS belum adil. 3. Kemungkinan makin banyak kepala sekolah berurusan dengan hukum, karena mereka akan diancam untuk membiayai sesuatu meski tak ada posnya dalam dana BOS. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai kurikulum Merdeka Belajar dan pengaruhnya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.